m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aprilia Astuti, nomor NIM 19052110010, kelas 4A Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Industri. Simak baik-baik videonya ya guys. Dadah. PT Karya Mitra Budi Sentosa merupakan perusahaan yang terletak di Kecamatan Pilanggenceng yang bergerak di bidang industri pembuatan sepatu berbahan dasar kulit. Kegiatan di PT Karya Mitra dalam melakukan proses produksi dengan tenaga kerja yang ahli dan terampil untuk mengolah bahan serta menjalankan peralatan dengan tingkat teknologi yang tinggi. Proses produksi menggunakan mesin berteknologi tinggi sehingga proses dapat berjalan efektif dan efisien yang menghasilkan output berupa sepatu kulit yang bermutu. Di sini saya akan menjelaskan sosial mapping kawasan industri PT Karya Mitra Budi Sentosa. PT Karya Mitra ini adalah industri di bidang pembuatan sepatu berbahan dasar kulit. Bahan dasar ini diperoleh dari impor antara lain seperti negara Cina. Nah, ini adalah gambaran dari kawasan PT Karya Mitra, yang mana gambar ini akan menunjukkan bagaimana pola relasi masyarakat maupun karyawan yang berada di kawasan industri. Gambar yang pertama ini adalah pabrik atau PT Karya Mitra. Di dalam pabrik ini terjadi relasi antar karyawan maupun atasan dalam proses produksi. Nah, di depan PT Karya Mitra ini juga ada industri, yakni PT Global Y Indonesia, yang merupakan industri yang baru didirikan di wilayah Kabupaten Madiun. Lalu di depan PT Karya Mitra ini ada juga ATM bersama, yang mana ATM ini sebagai transaksi karyawan maupun masyarakat yang berada di sekitaran industri. Di sini ada warung, yang mana warung ini menjual berbagai makanan dan minuman berupa kopi dan lain-lain. Biasanya, warung ini banyak didominasi oleh karyawan laki-laki saat jam istirahat berlangsung. Di depan PT Karya Mitra ini juga ada minimarket. Minimarket ini sebagai penunjang kebutuhan karyawan maupun masyarakat sekitar industri, karena kawasan ini jauh dari pasar tradisional. Gambar ini adalah gambar parkiran. Parkiran ini menjadi tempat sarana keamanan dari kendaraan karyawan di PT Karya Mitra. Lalu di sini ada gambar usaha milik penduduk di kawasan industri yang bernama Wadi Motor. Di sepanjang jalan ini banyak didominasi oleh pedagang kaki lima di sekitar kawasan industri. Ada juga kafe dan kedai minuman, yang mana ini banyak dikunjungi oleh karyawan yang kisaran usia masih muda. Di utara PT Karya Mitra ini terdapat lahan persawahan berupa tanaman padi, yang mana lahan ini adalah milik dari penduduk di sekitaran kawasan industri. Lalu di depan persawahan ini terdapat laboratorium pertanian. Metode yang kedua adalah pola konsumsi. Di sini saya melihat dari pola konsumsi karyawan di PT Karya Mitra. Yang pertama adalah karyawan
yang sudah menikah atau ibu-ibu. Mereka biasanya cenderung membawa bekal dari rumah agar gaji yang didapatkan lebih hemat. Dan selanjutnya adalah karyawan yang belum menikah. Mereka cenderung membeli makanan dari luar, misalnya saja seperti GoFood ataupun dari warung, dan juga membeli cemilan dari minimarket. Selanjutnya adalah karyawan laki-laki. Mereka cenderung simple dalam mengkonsumsi makanan di area industri, yakni dengan membeli di warung, misalnya kayak kopi dan kebutuhannya untuk merokok. Yang ketiga adalah metode diagram Venn. Diagram Venn ini untuk melihat skala prioritas dari intensitas kunjungan karyawan di PT Karya Mitra. Yang pertama ini ada pabrik dengan skor 10, yang mana akan menunjukkan prosentase 100% karena lebih sering dikunjungi. Yang kedua adalah parkiran dan warung, diberi skor 8, maka prosentasenya adalah 80% karena juga sering dikunjungi setelah pabrik. Dan yang ketiga itu ada kedai ayam geprek dan pedagang kaki lima dengan skor 7 dengan prosentase 70%, yang mana tempat ini sebagai penunjang ketika karyawan PT Karya Mitra sedang beristirahat untuk makan siang. Dan yang terakhir ini ada minimarket, kafe, dan ATM dengan skor 5, maka prosentasenya adalah 50%. Di sini ATM ini berfungsi sebagai transaksi keuangan yang ada di PT Karya Mitra. Metode yang keempat adalah metric scoring. Di sini saya memberi skor dari intensitas kunjungan karyawan di PT Karya Mitra. Intensitas kunjungan yang pertama di sini ada pabrik yang diberi skor 10 karena intensitas dari kunjungan karyawan itu dominan di lingkungan pabrik PT Karya Mitra. Untuk yang kedua yaitu parkiran dan warung. Saya memberikan skor 8 karena karyawan sering mengunjungi tempat ini setelah menghabiskan waktunya di dalam pabrik. Selanjutnya ada kedai ayam geprek dan pedagang kaki lima. Saya memberikan skor 7 karena tempat ini sering dikunjungi karyawan setelah parkiran dan warung. Untuk yang terakhir ada minimarket, kafe, dan ATM. Saya memberikan skor 5 karena karyawan biasanya setelah pulang bekerja ada yang langsung pulang dan ada juga yang mampir di minimarket, kafe maupun ATM.